Halo, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Bu Iren harapkan kalian dalam keadaan yang sehat dan semangat. Oke, baik, kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua di materi yang sama, listrik statis di bagian yang kedua. Bu Iren akan tunjukkan PowerPoint kepada kalian, silakan diamati dan kita mulai belajar. Oke, BDR pertemuan yang kedua kelas 9 listrik statis bersama dengan Bu Iren. Kegiatan pembuka, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, pembelajaran fisika hari ini ada baiknya kita berdoa. Bu Iren akan pimpin, silakan yang beragama lain menyesuaikan. Kita siapkan hati kita dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu kami dapat mempelajari fisika bersama-sama walaupun dalam pembelajaran jarak jauh atau BDR. Berikanlah kami semangat yang membara Bapak, agar apa yang kami pelajari bukan hanya untuk bermanfaat untuk diri kami sendiri, tapi untuk masa depan kami dan orang lain. Bapak, berkatilah pelajaran kami hari ini. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Mengisi absen setelah menyimak video pembelajaran pukul 09.30. Silakan nanti dicek di Google Classroom-nya dan isi daftar hadirnya. Kalau tidak mengisi berarti tidak mendengarkan video pembelajaran sampai habis. Oke? Nah, tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menjelaskan gaya kolom dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan nilai gaya kolom dengan benar. Jadi ada dua tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian capai. Begitu ya. Nah, review materi sebelumnya. Oke, mari kita ingat-ingat dulu apa saja materi yang kita pelajari minggu lalu. Biar memberikan waktu 10 detik untuk mengingatnya. Mulai dari sekarang, boleh tulis dalam kolom komentar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, masih ingat enggak kita belajar apa saja? Nah, kemarin kita belajar tentang muatan listrik. Ya, muatan dibagi dalam 3 kategori, yaitu muatan positif, muatan negatif, dan muatan netral atau tidak bermuatan. Sekarang Bu Iren mau tanya, kalau proton itu dia bermuatan apa? Positif atau negatif? Silakan tuliskan di dalam kolom komentar. Waktunya 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kalau elektron bermuatan apa? Tuliskan di dalam kolom komentar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Nah, kemarin kalian juga sudah membuat praktikum sederhana dan sudah memberikan tugasnya kepada Bu Iren ya, bahwa kalian mencoba menggunakan penggaris dan digosokkan ke rambut kalian, kemudian didekatkan ke serpihan kertas. Tapi kemarin ada yang kesulitan, Bu Iren, saya sudah gosok penggaris sampai lama banget, bahkan saya meminta orang tua saya untuk menggosoknya juga, tapi tidak berhasil. Jangan khawatir, kalian bisa gantikan dengan sampul buku, ya, yang intinya dari plastik. Ya, kemudian kalian gosokkan dan dekatkan bukan tempelkan. Ya, beda. Dekatkan dengan tempelkan itu berbeda. Jadi direkatkan, kemudian apa yang terjadi? Nah, seperti itu.
Kemudian ada cara mengubah benda menjadi bermuatan. Kalau kemarin kita baru mencoba satu, yaitu caranya digosok. Ternyata ada 3. Yang pertama itu digosok, kedua diinduksi, kemudian yang ketiga adalah konduksi. Ya, jadi ada 3 cara untuk memberi muatan atau mengubah tadinya yang bermuatan netral menjadi bermuatan positif atau negatif. Bu Iren akan jelaskan. Kalau cara menggosok kemarin kalian sudah lakukan. Nah, yang cara induksi yaitu cara untuk pemisahan muatan yang tadinya tersebar merata. Jadi misalkan ada benda, itu muatannya kan tersebar rata. Nah, kemudian menjadi teratur ya antara muatan positif dan negatif. Jadi satu benda itu yang tadinya bermuatannya campur kemudian terpisah ya, positif di kanan misalkan, terus negatifnya di kiri. Nah, contohnya misalkan muatan netral didekati dengan muatan positif. Jadi ada 2 benda, yang pertama bendanya bermuatan netral, kemudian benda yang kedua bermuatan positif. Maka pada ujung benda netral akan bermuatan negatif. Jadi dia akan tarik-menarik dengan benda yang kedua, yaitu yang tadi positif. Begitu. Kemudian cara konduksi, caranya yaitu benda disentuhkan dengan benda lain, sehingga muatan negatif akan berpindah dari benda satu ke benda yang lain. Nah, perlu diingat dan dicatat bahwa yang berpindah itu adalah elektron, bukan proton. Ya, yang berpindah adalah elektron, bukan proton. Oke, contohnya ada benda bermuatan positif disentuhkan dengan benda lain yang tidak bermuatan. Nah, maka elektron yang bebas di dalam benda netral akan tertarik menuju logam positif atau benda positif. Begitu. Oke, untuk mengingatnya lagi, kita latihan soal ya. Misalkan di sini Bu Iren punya sebuah benda yang punya proton dan punya elektron, artinya benda tersebut memiliki muatan, ya. Proton itu ditandakan positif, elektron tandanya negatif. Oke. Kemudian kita cek protonnya berapa, elektronnya berapa. Di sini Bu Iren akan gambarkan jumlah protonnya. Nah, sekarang kalau kalian menemukan soal seperti ini, tugasnya adalah mencari protonnya dan elektronnya berapa. P-nya, kita hitung 1, 2, 3. Berarti P-nya ada 3. Elektronnya 1, 2, 3, 4. Nah, baru kita tentukan benda ini bermuatan apa. Positif atau bermuatan negatif dilihat dari P-nya 3, elektronnya 4. Artinya, benda tersebut kelebihan elektron dan bermuatan apa nak? Negatif. Betul. Karena elektronnya lebih banyak daripada proton. Oke. Misalkan lagi, kita hitung dulu P-nya berapa, elektronnya berapa. Kita mulai dari P, 1, 2, 3, 4, 5. P-nya 5, kemudian elektronnya ada 1, 2, 3. Ada 3. Proton dengan elektron kita bandingkan lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang proton, artinya benda tersebut bermuatan positif karena kekurangan elektron. Gitu ya. Oke. Contoh lagi.
Kita hitung dulu P-nya berapa? 1, 2, 3. P-nya ada 3, betul. Elektronnya 1, 2, 3. Elektronnya 3. Nah, kita bandingkan P dengan E, ya. Proton dengan elektronnya. Protonnya 3, Biren. Elektronnya 3. Artinya dia seimbang. Dan benda tersebut akan bermuatan netral. Oke, seperti itu. Oke, baik. Di sini ada 3 contoh ya. Nah, ini contoh yang pertama, contoh kedua, dan contoh ketiga. Tugas kalian silakan kerjakan di buku catatan kalian ya. Kita hitung dulu P-nya berapa, E-nya, P-nya berapa, elektronnya berapa, P-nya berapa, elektronnya berapa. Oke, silakan Bu Iren beri waktu 10 detik dari sekarang. Tentukan P dan elektron masing-masing soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, waktunya selesai. Sekarang kita bahas ya. Kita tentukan P-nya. 1, 2, 3, 4. P-nya ada 4, Biren. Oke, elektronnya ada 2. P-nya ada 1, 2, 3. 3. Elektronnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian P-nya 1, 2, 3, 4. Elektronnya ada 1, 2, 3, 4. Oke, sudah. Sekarang tentukan benda nomor 1, 2, dan 3 bermuatan apa. Wiran beri waktu 10 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalian juga bisa tuliskan jawaban kalian di dalam kolom komentar. Nah, P-nya 4, elektronnya 2, berarti bersifat positif. P-nya 3, elektronnya 5, berarti sifatnya negatif. P dan E-nya sama, Biren, seimbang, berarti netral. Nah, kalau nanti kalian tulis di dalam buku catatan, jangan tulis plus dan negatif ya, tapi positif dan negatif. Oke, Biren ganti saja. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan tuliskan di dalam kolom komentar dengan bahasa yang sopan. Oke, baik. Bu Iren akan menjelaskan ulang tentang fenomena penggaris dan rambut yang kemarin kalian sudah coba. Nah, perhatikan dan amati apa yang Bu Iren katakan ya. Awalnya, itu kan tadi ada bahannya apa? Penggaris, rambut kita, dan serpihan kertas. Awalnya yang harus kita pahami, sebelum benda itu digosokkan, ya, penggaris tidak dapat menarik kertas, ya. Kemudian rambut kita juga tidak bisa menarik kertas. Artinya penggaris tersebut tidak bermuatan, sisir yang kalian gunakan atau sampul juga tidak bermuatan. Lalu bagaimana caranya? Nah, agar membuktikan adanya muatan, maka kita lakukan dengan cara menggosok. Cara yang pertama ya, penggaris digosokkan ke rambut. Maka elektron dari rambut akan pindah ke penggaris. Tadi Bu Iren katakan yang berpindah adalah elektron. Artinya ketika kalian gosokkan penggarisnya, si elektron dari rambut pindah ke penggaris. Nah, kalau elektron dari rambut pindah ke penggaris, artinya elektronnya pergi semua nih. Si rambut akan bermuatan apa? Iya, bermuatan positif. Dan tadi penggaris yang tadi bermuatan netral, ketambahan elektron, maka penggaris itu akan bermuatan negatif. Karena rambut kekurangan elektron, sedangkan penggaris kelebihan elektron. Begitu.
Nah, setelah itu, penggaris yang sudah bermuatan negatif, tadi kan sudah nih penggarisnya bermuatan negatif. Nah, kita dekatkan pada serpihan kertas. Yang terjadi adalah proton dari kertas, ya tadinya kertas kan netral nih, maka protonnya akan memisah dengan elektron, kemudian akan mendekati elektron dari penggaris, dan yang terjadi adalah tarik menarik. Jadi seperti itu penjelasan fenomenanya. Bu Ira sudah lihat dan hasilnya cukup baik, kalian menjelaskan, namun ada beberapa yang masih kurang untuk menjelaskannya, hanya menjelaskan bahwa penggaris itu bermuatan, ya. Tujuannya itu Bu Ira mau tahu kalian sudah sampai tahap mana mempelajari materi yang Bu Ira berikan. Ternyata ada beberapa yang masih memberikan kesimpulan dengan umum, ya, tidak secara khusus. Oke, Ibu lanjutkan dan akan Ibu berikan trik tentang beberapa benda yang dapat diberi muatan atau benda yang tadinya netral menjadi bermuatan. Setelah tadi kita belajar menjelaskan bagaimana proses penggaris digosokkan ke rambut, kemudian didekatkan kepada kertas yang menunjukkan sebuah gejala bahwa tadinya benda yang tidak bermuatan atau bermuatan netral bisa menjadi benda bermuatan. Nah, sekarang di sini Bu Iren akan berikan tips and trick untuk kalian ketika menemukan soal kalau misalkan ada kaca digosok ke kain wol, kemudian ada kain wol digosok ke ebonit, ya. Nah, ini tricks and triknya. Jadi di sini Bu Iren akan tuliskan ya. Karawol suplanit, ya. Artinya K adalah kaca, rambut, kain wol, kemudian su adalah sutra atau kain sutra, boleh plastik, dan nit adalah ebonit. Nah, perhatikan, mudah, dan coba diulangi kata-katanya, nanti pasti akan hafal dengan sendirinya. Karawol suplanit, karawol suplanit, kaca rambut, wol, sutra, plastik, ebonit. Ibu ulangi lagi, karawol suplanit, kaca rambut, kain wol, sutra, plastik, dan ebonit. Nah, sekarang yang karawol adalah muatan positif dan suplanit adalah muatan negatif. Artinya ketika salah satu digosokkan, antara satunya misalkan yang atas digosokkan dengan yang di bawah, maka ini adalah muatan yang jadinya, ya. Contoh tadi kan plastik, kita sudah belajar ya, plastik dengan rambut, ya. Bira coba plastik hapus ya yang rapi. Plastik dengan rambut, kita cocokkan, ya. Apakah benar plastik adalah negatif tadi setelah prosesnya, rambut positif? Benar ya, plastik itu negatif, rambut itu positif. Oke, example contohnya, misalkan sebuah kaca digosokkan ke kain sutra. Setelah digosok, kaca akan bermuatan apa? Sutra akan bermuatan apa? Kaca itu positif, sutra itu negatif. Lagi, misalkan kain wol dengan ebonit dengan kain wol.
Kita tinggal lihat saja. Ebonit itu negatif, kain wol itu positif. Nah, ini adalah ketika sudah digosokkan antara kaca dengan sutra, ebonit dengan kain wol. Seperti itu. Karawol, suplanit, kaca, rambut wol, sutra, plastik, ebonit. Oke? Mantap. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada kegiatan inti, di sini Bu Iren akan memperkenalkan salah satu ilmuwan yang memberikan efek pada dunia, yaitu Charles Augustin de Coulomb. Adalah seorang ilmuwan Prancis yang diabadikan namanya untuk salah satu satuan listrik untuk menghormati penelitian penting yang telah dilakukan. Jadi Charles Augustin de Coulomb itu menemukan bahwa ada sesuatu tentang listrik. Nah, dia pecahkan apa itu yang dia temui. Nah, Coulomb menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya. Kemudian memperolehlah suatu karya atau produk, yaitu neraca puntir Coulomb. Ya, kalian bisa searching apa itu neraca puntir Coulomb, bentuknya seperti apa. Nah, Bu Iren akan jelaskan praktikum secara sederhana. Ya, Ibu ambil ini dari YouTube. Ibu akan tuliskan linknya di deskripsi. Silakan diklik untuk melihat dokumen aslinya ya. Ini adalah salah satu hasil karya dari kakak mahasiswa dan mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan IPA Reguler Angkatan 2017 akan melakukan suatu percobaan, yaitu mengenai materi hukum Coulomb, yaitu interaksi antara dua benda bermuatan terhadap jaraknya. Pada percobaan pertama, kedua balon digosokkan menggunakan kain wol selama 30 detik. Agar elektron yang ada pada kain wol ini akan berpindah ke balon. Panjang tali yang digunakan 30 cm dan jarak yang digunakan 30 cm. Ya, dapat kita lihat interaksi kedua balon ini terjadi itu sangat lemah karena waktu menggosoknya hanya sedikit, yaitu 30 detik, dan jaraknya pun 30 cm. Percobaan selanjutnya, kedua balon digosokkan menggunakan kain wol selama 30 detik. Tetapi jarak yang digunakan yaitu 20 cm. Ya, dapat kita lihat interaksi kedua balon ini membuktikan bahwa semakin besar jarak kedua balon, maka semakin kecil gaya tolak menolaknya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil jarak kedua balon, maka gaya tolaknya akan semakin besar. Pada percobaan kedua, kedua balon tersebut digosokkan menggunakan kain wol selama 60 detik.
tersebut yaitu 20 cm. Ya, dapat kita lihat kedua reaksi dari kedua balon ini dengan percobaan yang pertama tadi itu waktu menggosoknya 30 detik dan sekarang yang percobaan yang kedua itu waktu menggosoknya yaitu 60 detik. Jadi pada interaksi antara dua benda yang bermuatan sangat berpengaruh terhadap waktunya, yaitu semakin lama menggosok balon itu maka muatan listriknya akan semakin besar. Kesimpulannya, dari percobaan kolom dan dibandingkan dengan percobaan yang sederhana yang tadi dicontohkan, itu ada dua, yaitu semakin besar jarak kedua benda bermuatan, maka semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut. Dan sebaliknya, kalau semakin kecil jaraknya, maka semakin besar gaya listriknya. Kedua, semakin besar muatan di kedua benda, semakin besar juga gaya listrik antar benda tersebut. Jadi kalau benda semakin kecil muatannya, maka semakin kecil juga gaya listriknya. Yang tadi pertama, kalau jaraknya semakin besar, maka gaya listriknya semakin kecil. Kalau muatan bendanya yang besar, maka gaya listriknya juga besar. Nah, di sini ada contohnya di A. Kita perhatikan, A itu negatif muatan yang pertama di Q1, kemudian positif di Q2. Nah, karena berbeda muatan, maka akan terjadi tarik-menarik. Nah, kita amati juga yang B. Negatif dengan negatif, artinya muatannya sama. Ya, yang tadi berbeda, negatif dengan positif, sekarang negatif dengan negatif. Maka yang terjadi akan tolak-menolak antara Q1 dengan Q2. Nah, hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisah jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak terpisah di keduanya. Gaya Coulomb berbanding lurus dengan besar muatan. Kalau berbanding lurus, artinya kalau gaya Coulombnya besar, maka muatannya besar. Kalau gaya Coulombnya kecil, maka muatannya kecil. Atau kalau muatannya kecil, gaya Coulombnya kecil. Seperti itu. Kemudian gaya Coulomb berbanding terbalik dengan jarak. Artinya, kalau jaraknya besar, maka gaya Coulombnya kecil. Kalau jaraknya lebih pendek, maka gaya Coulombnya besar. Seperti itu. Berbanding lurus dan berbanding terbalik. Oke, nah, Wiren akan lanjutkan tentang penjelasan rumus atau persamaan yang telah ditemukan oleh Bapak Coulomb. Ya, perhatikan dan simak dengan baik. Oke, nah tadi sudah mendengarkan penjelasan tentang persamaan atau rumus dari gaya Coulomb. Maka di sini Wiren akan memberikan trik sebelum kita latihan soal. Mari kita fokus dan kita lanjutkan sekarang. Nah, hukum Coulomb memiliki persamaan, kalian bisa lihat di buku kalian juga. Dan mengingat apa sih pernyataan dari hukum Coulomb? Nah, hukum Coulomb menyatakan bahwa besarnya gaya Coulomb Fc sama dengan, Wiren akan berikan trik untuk kalian, yaitu
ka, ki, ku, remuk, remuk. Artinya remuk-remuk. FC sama dengan kaki, ku, remuk, remuk. Bu Iren ulangi. FC sama dengan kaki, ku, remuk, remuk. Bu Iren, FC ini apa? FC adalah gaya kolom. Besarnya apa, Bu Iren? Kita lihat gaya, berarti apa? Di kelas 8 sudah belajar N, Newton, ya. Bu Iren, K ini apa? K adalah konstanta. Nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9, 9 kali 10 pangkat 9, N, M kuadrat per C kuadrat. Gitu ya. N, M kuadrat per C kuadrat. R itu apa, Bu Iren? R adalah jarak. Satuannya adalah meter. Bu Iren, kalau satuannya di soal bukan meter, berarti diubah ke dalam meter. Oke. Nah, Q1, Q2, Q1 adalah muatan yang pertama, ya. Satuannya adalah kolom. Q2 adalah muatan yang kedua, satuannya juga kolom. Oke, nah mari kita ingat-ingat lagi hukum kolom. 1, 2, 3. FC sama dengan kaki, ku, remuk, remuk. Atau FC sama dengan kaki 1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, nanti kalau dalam perhitungan jangan tulisnya kaki, ku, remuk, remuk ya, bukan. Tapi tulis rumusnya, yaitu FC sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ya, bukan ditulis kaki, ku, remuk, remuk, bukan. Itu hanya untuk mengingat, lebih memudah mengingatkan kalian ya. FC sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Begitu. FC sama dengan gaya kolom Newton. K adalah konstanta, nilainya selalu sama, yaitu 9 kali 10 pangkat 9, N, M kuadrat per C kuadrat. Kemudian R adalah jarak, satuannya meter. Q1, Q2 adalah muatan, satuannya kolom. Bu Iren, kalau Q1 dan Q2 nya bukan kolom, berarti harus diubah ke dalam kolom. Begitu ya. Oke. Nah, di sini Bu Iren akan berikan contoh soal, tapi sebelum itu Bu Iren akan memberikan trik lagi agar kalian memudahkan untuk menghitung, karena di sini banyak ya, ada Q1, ada Q2, ada K, ada R kuadrat, kemudian ada pangkat ya. Untuk lebih mempermudah kalian, Bu Iren akan berikan trik. Baik. Tetap semangat ya. Oke, baik. Nah, sesi yang pertama sudah selesai. Silakan kalian istirahat sekitar 15 menit ya. Kalian istirahat dulu dan nanti sesi kedua akan dimulai. Silakan klik link yang pada sesi yang kedua. Oke, selamat istirahat dan sampai jumpa di sesi yang kedua. Semangat. Bye.